wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Endang Sutari dengan standing position kontrak dengan judul menimbang batas perluasan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Secara sederhana adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya mengembalikan kondisi semula dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan bukan hanya sekedar pembalasan bagi pelaku. Keadilan restoratif tidak diterapkan di segala bentuk tindak pidana. Pengaturan limitasinya terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yaitu berupa tindak pidana ringan, tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari 2.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, berupa delik aduan, tindak pidana dengan sanksi maksimal 5 tahun penjara, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, dan tindak pidana yang bukan merupakan residivis. Penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk memulihkan keadilan baik bagi korban, pelaku, ataupun pihak-pihak lain yang terdampak. Perluasan penerapan konsep keadilan restoratif dengan mendobrak limitasi yang ada justru akan mencederai nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Selain itu, akan memunculkan kekhawatiran seperti tidak adanya efek jera bagi pelaku, akan adanya residivis, dan peningkatan kasus yang kian masif. Dengan melimitasi penerapan konsep keadilan restoratif, justru akan mempercepat tercapainya tujuan daripada konsep itu sendiri. Selain itu, akan memberikan dampak positif bagi pelaku karena nantinya ketika di lapas akan mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan agar menjadi individu yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Ketika kita berbicara mengenai kebijakan dalam sistem peradilan, hal yang paling utama yang harus kita pahami adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya soal formalitas atau bahkan konteks yang abstrak, yang merupakan fondasi agar bagaimana caranya hukum dapat ditegakkan dan juga dapat diandalkan oleh semua orang. Tanpa itu, hukum akan berbeda-beda dan juga akan lebih fleksibel tergantung siapa dan kondisi itu sendiri. Dalam konteks keadilan restoratif, kita akan melihat bagaimana solusi dan upaya agar lebih humanis dan juga lebih berfokus kepada pemulihan. Namun, jika keadilan restoratif ini diperluas, itu akan menyebabkan keadilan atau prinsip keadilan tersebut terganggu, yang pada akhirnya akan menyebabkan hukum itu lebih fleksibel dan juga kegagalan dalam konsisten hukum itu sendiri. Ini bukan hanya soal fleksibilitas, ini memastikan agar hukum dapat tetap ditegakkan dan juga diandalkan oleh semua orang. Ketika hukum dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, ini akan menyebabkan rusaknya keadilan yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada prinsip keadilan itu sendiri. Lebih lanjut, mari kita perhatikan dari teori retributif yang menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Ini bukan hanya soal pembalasan, ini adalah soal bagaimana caranya keadilan seperti ini tidak diperluas. Perlu diketahui juga bahwasanya hukum yang benar tidak akan memberikan efek jerak kepada pelanggar hukum, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat itu menurun kepada lembaga penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai keadilan restoratif diperluas, maka kita harus lebih berhati-hati. Kepastian hukum harus tetap menjadi prioritas utama untuk kita. Ketika prioritas utama itu terhapuskan, maka itu akan menyebabkan hukum tidak lagi jelas, hukum akan kehilangan arah, yang kemudian akan kehilangan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Keadilan bukan hanya tentang memberikan kesempatan kedua, akan tetapi memberikan bagaimana caranya hukum dapat tetap ditegakkan dengan adil dan juga dapat diandalkan. Mengingat bahwa tindak pidana yang tidak menggunakan restoratif justice kian meningkat, dengan diperluasnya restoratif justice justru akan memperkeruh keadaan. Alih-alih menekan tingkat kejahatan, dengan adanya perluasan restoratif justice ini, pelaku memiliki kesempatan untuk kembali mengulang kesalahannya karena merasa konsekuensi hukum yang diterima tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Hal ini akan merujuk pada residivis yang mana nantinya publik tidak percaya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia karena menganggap tidak memiliki integritas dan tidak adanya kepastian hukum. Jika restoratif justice ini diperluas pada tindak pidana berat seperti narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana pelecehan seksual, dan tindak pidana berat lainnya, maka akan terjadinya ketidakseimbangan hukum di masyarakat dan juga fungsi hukum sebagai sosial kontrol akan hilang dan tidak adanya kepastian hukum sendiri di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi yang sangat signifikan pada tingkat kejahatan di Indonesia.
pada tahun 2021 sebanyak 3,13% atau 239,48 ribu kasus terjadi, dan pada tahun 2022 kejahatan mengalami kenaikan yakni sebesar 16,36% atau sebanyak 311.523 ribu kasus, dan pada Januari 2024 16.473 kasus tindak pidana kekerasan seksual terjadi, yang mana sebanyak 3.522 korban laki-laki dan juga 14.311 korban perempuan, yang mana dalam semua masalah ini tidak menggunakan restoratif justice dalam penyelesaiannya. Jika diperluas restoratif justice, akan dikhawatirkan terjadinya residivis yang meningkat dan tidak akan terkontrol. Solusi yang dapat diambil adalah pengoptimalisasian restoratif justice untuk tindak pidana ringan, yang mana hal itu akan mengurangi beban lapas dan juga lebih efektif dalam menciptakan harmoni sosial. Solusi yang dapat diambil adalah pengoptimalisasian lembaga pemasyarakatan yang berorientasi untuk pendidikan karakter dan juga kemandirian narapidana, yang mana hal ini tidak hanya menjadikan hukuman untuk narapidana, tetapi juga menyiapkan narapidana untuk berintegritas di dalam masyarakat. Dengan adanya hal ini, lembaga pemasyarakatan lebih efektif dalam pusat rehabilitasi, mengurangi residivis, dan juga memastikan bahwa narapidana telah menjalani masa hukumannya dan siap untuk berkontribusi positif di dalam masyarakat kembali.